Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel Nanda Lestari. So guys, kita kembali lagi di segmen Talk Out, di mana Talk Out kali ini we're gonna talking about Indonesia's important days in August. Hari-hari penting dan bersejarah Indonesia pada bulan Agustus. So, if we talk about August, pastilah kita semua setuju kalau bulan Agustus ini merupakan bulan yang sangat spesial untuk kita bangsa Indonesia. Karena di bulan Agustus ini terdapat satu hari yang paling bersejarah dan paling penting sepanjang peradaban Indonesia. Itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tapi guys, tidak hanya 17 Agustus aja yang merupakan hari bersejarah di bulan Agustus ya. Masih banyak hari-hari penting dan pastinya ada sejarah-sejarah di balik hari-hari tersebut. So, make sure untuk nggak meng-skip video ini dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang sedang kita bicarakan. Happy watching! Pada tanggal 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. So guys, Dharma Wanita ini merupakan organisasi non-politik yang beranggotakan istri dari aparatur sipil negara dan juga istri dari anggota TNI dan Polri. Organisasi ini didirikan oleh Amir Mahmud dengan diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1974. Amir Mahmud pada saat itu merupakan Ketua Dewan Pembina Korpri, dan Ibu Tien Soeharto sendiri seperti yang kita ketahui bahwa beliau merupakan Ibu Negara Indonesia yang kedua. Organisasi ini awalnya bernama Dharma Wanita, namun pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan atau Munaslup pada tanggal 6-7 Desember 1999, organisasi ini menambahkan kata persatuan menjadi Dharma Wanita Persatuan. Persatuan ini diambil dari nama Kabinet Persatuan Nasional pada saat era Abdurrahman Wahid. Dan pada Munaslup ini juga menetapkan bahwa Nyonya Dr. Nila F. Muluk merupakan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan pertama di Indonesia. 5 hari berselang, yaitu pada tanggal 10 Agustus, diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Veteran Republik Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang secara resmi bergabung dalam kesatuan bersenjata yang telah diakui oleh pemerintah dan secara aktif mengikuti peperangan melawan negara lain atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Di Indonesia sendiri, veteran terbagi menjadi 4 jenis, yaitu veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, veteran perdamaian Republik Indonesia, dan veteran Anumerta Republik Indonesia. Hari Veteran Nasional ini diperingati untuk mengenang jasa-jasa dan juga pengorbanan para veteran dan memperingati juga peristiwa gencatan senjata bersama Belanda yang tertera dalam Perjanjian Rom-Van Rooyen. Mandat Presiden Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, telah menetapkan bahwa 10 Agustus ini merupakan Hari Veteran Nasional yang tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014. Namun sebelumnya pada tahun 1949, Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno menetapkan bahwa 10 Agustus ini diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Masih di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 10 Agustus, Indonesia juga memperingati Hari Teknologi Nasional atau HTEKNAS. The reason why in this day disebut sebagai HTEKNAS, that's because pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, pesawat buatan karya anak Indonesia pertama kali diterbangkan di Bandung. So, pesawat ini itu bernama N250 Gatot Kaca yang merupakan karya dari Bahrudin Yusuf Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. For your information, pesawat ini merupakan satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire.
So guys, pesawat turboprop itu merupakan jenis pesawat yang menggunakan turbin gas untuk menggerakkan baling-baling. Sedangkan teknologi fly-by-wire itu merupakan control system yang menggunakan sinyal elektronik untuk memberikan perintah dan kendali kepada pesawat. Pada penerbangan perdananya ini, pesawat ini diterbangkan selama 55 menit dan menampung 50 orang. Huruf N pada nama N250 Gatotkaca ini diambil dari kata Nusantara. Oke, next. 2 hari setelahnya pada tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA. Terbentuknya WARA ini berawal dari seorang Panglima Angkatan Udara urusan administrasi, yaitu Laksamana Muda Soeharno Koharbani, mendapatkan tugas dan wewenang dari pemimpin TNI Angkatan Udara untuk membentuk WARA. So guys, jadi pada awalnya WARA ini itu terdaftar 30 wanita lulusan sarjana maupun sarjana muda dari berbagai jurusan. Mereka mendapatkan pendidikan WARA pertama pada 10 Juni 1963 di Kaliurung yang berlokasi di Pegunungan Pelawangan, Yogyakarta, dengan kepala sekolah saat itu Letnan Kolonel Penerbang Sumitro. Mereka juga menjalani pendidikan kemiliteran selama 3 bulan di Lanut Adi Sucipto dan dilantik menjadi perwira wanita Angkatan Udara yang pertama pada tanggal 12 Agustus 1963. Inilah cikal bakal mengapa pada saat 12 Agustus diperingati sebagai Hari Wanita TNI Angkatan Udara. Tetapi ke-30 wanita yang bertugas sebagai wanita Angkatan Udara yang pertama ini, awalnya mereka itu hanya bertugas di bagian administrasi, di bagian hukum, atau tidak di bagian pengajaran seperti guru. Namun seiring berjalannya waktu, tentara wanita ini telah mendapatkan tugas layaknya tentara laki-laki, misalkan menerbangkan pesawat. Pada tahun 1964, Letnan 2 Lulu Lugiarti dan Letnan 2 Hardani menjadi penerbang militer pertama di Korps Wanita TNI. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus diperingati sebagai peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api. So guys, not only Bandung ya yang dijuluki sebagai Lautan Api, tetapi juga daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini pun dijuluki sebagai Lautan Api. So, Pangkalan Brandan ini itu merupakan ladang minyak tertua di Indonesia yang telah dieksploitasi sejak zaman Hindia Belanda. Perusahaan Belanda yaitu Royal Dutch Company merupakan perusahaan yang melakukan pengoboran sumur minyak pertama di Pangkalan Brandan ini. Dan pastinya hasil eksploitasi dari minyak di Pangkalan Brandan itu digunakan untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Pengeboran ini itu dilakukan sekitar tahun 1885. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1940-an, Jepang pun mengambil alih kekuasaan ladang minyak yang ada di Pangkalan Brandan tersebut. For your information, pada saat Belanda menduduki kilang minyak di situ atau yang mengolah minyak yang ada di Pangkalan Brandan, dalam satu hari itu mereka bisa menghasilkan 30 ton minyak. Itu tuh dalam per hari. Namun guys, fun fact-nya di sini, ketika Jepang menguasai ladang minyak ini, dalam satu hari mereka bisa menghasilkan 10.000 ton. Itu karena apa? Karena pada saat itu Jepang telah menerapkan sistem Romusa atau kerja paksa. Jadi luar biasa sekali dampaknya gitu. Dampak bagusnya untuk Jepang, dampak buruknya untuk bangsa Indonesia. Jadi gitulah penjajahannya, ya Allah. Gak bisa dibayangin itu perjuangan mereka. Nah, kelengahan ini dimanfaatkan dan dijadikan kesempatan emas oleh Belanda untuk menguasai kembali daerah Pangkalan Brandan ini. Dan mereka bekerja sama dengan sekutunya dan melaksanakan atau mewujud nyatakan keinginan mereka untuk menguasai kembali dalam agresi militer pertama pada tanggal 21 Juni 1947. Pejuang yang tergabung dalam Komando Langkat Area bertekad bahwa daripada hidup di bawah kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah.
Dan tekad ini pun bukan hanya diterapkan kepada jiwa raga mereka, tetapi juga kekayaan bumi di Pangkalan Brandan itu sendiri. Mereka bertekad bahwa daripada dikuasai oleh penjajah, lebih baik musnah. Dengan tekad kuat tersebut, akhirnya mereka berjuang melawan Belanda dan pastinya ada beberapa yang berguguran akibat pertempuran di agresi militer pertama. Dan juga mereka melakukan pembumihangusan di Pangkalan Brandan pada tanggal 13 Agustus 1947 pada pukul 3 dini hari. Pembumihangusan ini diawali dengan membakar tangki-tangki besar, fondasi penyulingan, dan juga gedung-gedung perusahaan tambang minyak. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus dirayakan sebagai Hari Pramuka Nasional. So, istilah pramuka ini pertama kali dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang beliau ini juga merupakan Bapak Pramuka Indonesia dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama sampai tahun 1974. Kata pramuka sendiri itu diambil dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam peperangan. Tetapi pramuka sekarang diartikan dengan praja muda karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Istilah ini resmi digunakan untuk kepanduan nasional pada tanggal 14 Agustus 1961. So that's why pada 14 Agustus disebut sebagai Hari Pramuka Nasional. 4 hari setelah peringatan Hari Pramuka Nasional, Indonesia akan memperingati hari yang paling bersejarah selama peradaban Indonesia, the unforgettable moments in our beloved country. That is Independence Day. Itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang setiap tahunnya kita merayakannya secara meriah dengan berbagai aksesoris kemerdekaan, lomba-lomba yang unik, dan juga berbagai macam kegiatan yang pastinya menumbuhkan semangat kecintaan kita terhadap bangsa kita. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Bapak Proklamator kita. Dan pembacaan proklamasi ini dilakukan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. For your information, rumah ini itu merupakan rumah hibah dari seorang pedagang Arab Indonesia, yaitu Farad bin Said bin Awad Martak. Beliau menghibahkan rumahnya ini kepada Soekarno demi kepentingan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 silam itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Jepang diserang dengan bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini pun membuat keadaan Jepang melemah dan menjadikannya gold time Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaannya. Pada 7 Agustus 1945, Dokuritsu Junbiko Sakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI mengganti namanya menjadi Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Rajiman Weddiodiningrat yang merupakan mantan ketua BPUPKI bersama Soekarno dan Hatta diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Teuraci. Di sana mereka diberitahukan kalau Jepang telah berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus, melalui Marsekal Teuraci, Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus. Tentu saja ini membuat para pahlawan kita itu merasa geram karena mereka tidak mau kemerdekaan Indonesia ini dicap sebagai hadiah dari Jepang. 2 hari setelahnya, ketiga tokoh tersebut pulang ke tanah air dari Dalat. Di hari yang sama, Jepang telah menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Setelah mendengar desas-desus Jepang telah bertekuk lutut,
Maka golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak mau terburu-buru untuk memproklamasikannya karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah pada saat proklamasi dibacakan ketika tidak memiliki persiapan yang matang. Para pejuang golongan muda yaitu Chairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan beberapa pemuda lainnya membawa Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan juga Guntur Soekarno Putra yang saat itu baru berumur 9 bulan. Tak lupa pula mereka membawa Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari. Tujuan golongan muda membawa dua tokoh ini ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh Jepang. Sementara di Jakarta sana, golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wikana melakukan perundingan. Di dalam perundingan ini, Ahmad Subarjo menyetujui bahwa proklamasi akan diselenggarakan di Jakarta dan Ahmad Subarjo juga berhasil meyakinkan para golongan muda untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan lainnya kembali ke Jakarta. Malam harinya, PPKI mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Rencana awal rapat ini akan diadakan di Hotel Des Indes, namun karena ada beberapa masalah, maka tidak jadi diadakan di hotel ini. Kemudian, Tadashi Maeda menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat rapat para tokoh PPKI ini, guys. So, for your information, rumah Tadashi Maeda ini sejak tahun 1992 telah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tokoh-tokoh yang menyusun atau merangkai teks proklamasi ini diantaranya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh B.M. Diah, Sudiro, Sukarni, dan juga Sayuti Melik. Setelah melewati diskusi dan pertimbangan yang matang, akhirnya pada pukul 4 dini hari, konsep teks proklamasi telah selesai dirampung. Dan Insinyur Soekarno sendiri yang menuliskan konsep dari teks proklamasi ini, kemudian diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Sukarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Pada awalnya, proklamasi ini direncanakan akan dibacakan di lapangan Ikada yang sekarang ini merupakan lokasi dari Monas. Namun sayangnya pada saat itu terdapat banyak sekali tentara Jepang yang memungkinkan kondisi keamanan tidak stabil kalau proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Maka diputuskan untuk diadakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pagi harinya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hari Jumat 17 Agustus 1945, 9 Ramadan 1364 Hijriah, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi yang menandakan bahwa kemerdekaan telah berada di tangan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi, Insinyur Soekarno kemudian melanjutkan dengan berpidato singkat. Latif Hendradiningrat dan juga Suhut ditugaskan untuk menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. So guys, bendera Sangsaka Merah Putih ini sampai sekarang masih tersimpan di Monumen Nasional. Bendera pun dikibarkan dan para hadirin saat itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Disinilah terbentuk pemerintahan Republik. Kemudian atas usul dari Otto Iskandar Dinata, Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Proklamasi kelar
keempat yaitu naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno. Teks ini itu sempat ditinggal begitu saja, bahkan sempat masuk ke tempat sampah rumah Tadashi Maeda. Untungnya BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah tersebut dan menyimpannya selama 46 tahun. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah bersejarah ini ke Presiden Soeharto. Selanjutnya ada teks proklamasi otentik. Teks proklamasi otentik ini merupakan naskah proklamasi yang telah diketik oleh Muhammad Ibnu Sayyuti Melik. Pada kedua teks ini, yaitu teks klat dan teks otentik, dituliskan tahun 05. Ini merupakan kependekan dari tahun 2605 yang merupakan penanggalan tanggal Jepang. Inilah perbedaan yang ada pada teks proklamasi otentik dan juga teks proklamasi klat. Di dalam teks naskah proklamasi otentik sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut. Kata proklamasi diubah menjadi proklamasi yang setiap hurufnya berjarak. Kata hal 2 diubah menjadi hal-hal. Kata tempo diubah menjadi tempo tanpa menggunakan huruf H. Kalimat Jakarta 17.805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pada naskah proklamasi otentik sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan pada teks proklamasi klat tidak ditandatangani oleh kedua tokoh tersebut. Bersejarah selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Nasional. Hari Konstitusi Nasional ini mulai diperingati pada tahun 2008 berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. So, dibalik Hari Konstitusi Nasional ini karena PPKI pada tanggal 18 Agustus telah menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 hari setelah kemerdekaan terbentuklah Departemen Luar Negeri yang saat ini disebut dengan Kementerian Luar Negeri. So, ke Departemen Luar Negeri itu pertama kali terbentuk pada saat Kabinet Presidensial era Soekarno, yang saat itu Menteri Luar Negeri pertama yaitu Ahmad Subarjo. Hari bersejarah selanjutnya yaitu 4 hari berselang setelah kemerdekaan pada tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Hal ini karena pada tahun 1945 Tentara Angkatan Laut Indonesia berhasil merebut kembali daerah kekuasaan maritim dari Tentara Angkatan Laut Jepang. So guys, itulah hari-hari penting Indonesia dan sejarah di baliknya. Sangat penting untuk kita mengetahui sejarah bangsa kita untuk bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri. So, untuk kita para generasi penerus perjuangan-perjuangan pahlawan, mari kita sama-sama menjadi anak bangsa yang bisa membanggakan Ibu Pertiwi dengan beragam prestasi kita. So, thanks for watching and see you in next video. Assalamualaikum.